Shalom, selamat siang siswa kelas 12 BPD. Kita bertemu kembali untuk yang kedua kalinya setelah minggu lalu Bapak menyampaikan KKM-nya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses belajar di tahun ini. Pada pertemuan kedua ini kita langsung masuk ke bab 1. Kalian bisa baca, bisa cermati. Bab 1 kita akan bahas memahami upaya peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Kita patut bersyukur, anak-anakku, memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Kita harus bangga dan bersyukur. Karena apa? Banyak negara-negara lain tidak memiliki bahasa nasional dan bahasa persatuan. Untuk itu, kita jaga baik-baik bahasa Indonesia dan kita belajar benar-benar supaya sesuai dengan tema bab 1 ini, bagaimana kita setelah belajar bahasa Indonesia, kita bisa berperan dalam upaya peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Yang akan kita bahas materinya pada pagi ini adalah seperti ini. Kita lihat yang pertama setelah bagian pendahuluan. Kita sering mendengar bahwa bahasa Indonesia seringkali dianggap sebagai bahasa paling mudah di dunia. Apakah demikian? Riset penelitian mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat mengelompokkan bahasa Indonesia bersama dengan bahasa Melayu dari Malaysia ke dalam kategori 3. Artinya mengatakan bahwa bahasa Indonesia, bahasa kita, bahasa nasional kita, dibandingkan dengan bahasa-bahasa Asia lainnya, lebih mudah dipelajari atau lebih mudah dipahami, seperti bahasa Mandarin, bahasa Jepang, atau bahasa Korea. Beberapa ahli berpendapat, Bapak ambilkan salah satu contohnya ya, dari Collins tahun 2005 yang mengatakan bahwa potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia itu cukup besar. Untuk menjadi bahasa internasional itu mendukung sekali dan harus memenuhi beberapa syarat. Misalnya pendidikan bahasa Indonesia harus dianggap lebih penting untuk dipelajari. Jadi kalau kalian semua sebagai warga negara Indonesia bangga dan menganggap penting untuk belajar bahasa Indonesia, itu akan mendukung bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Kemudian juga kita lihat zaman sekarang, tuntutan komunikasi, perkembangan global, menuntut penguasaan bahasa-bahasa tertentu sebagai alat komunikasi internasional. Mau tidak mau, bangsa-bangsa lain yang mungkin mau buka perusahaannya di Indonesia atau berhubungan dengan pemerintah Indonesia itu akan belajar bahasa Indonesia. Juga kita orang Indonesia ketika kita hendak pergi ke luar negeri menuntut ilmu atau usaha-usahanya, tentu kita akan belajar bahasa asing. Tentunya untuk mewujudkan upaya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional banyak tantangan ya. Ada beberapa yang harus kita upayakan untuk mewujudkan bahasa kita sebagai bahasa internasional. Ini pada bagian pendahuluan, anak-anak. Kalian cermati ya, bisa lihat di PPT-nya atau PowerPoint-nya. Kemudian yang B, Bapak berikan sedikit penjelasan pada bagian bahasan bahwa sebetulnya bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional itu sudah ada sejak lama. Kita bersyukur ya, kalau kita lihat sejarah 1928 Sumpah Pemuda ya diikrarkan menjadi bahasa nasional, bahasa persatuan ya untuk segala masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian hingga saat ini tentu bahasa Indonesia telah berkembang ya, baik dari segi kosakata dan lain-lainnya. Kemudian berkembang juga bahasa Indonesia dalam pergaulan bahasa-bahasa di dunia bersama juga dengan bahasa Inggris. Berdasarkan data, penutur bahasa Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 400 juta, tersebar di 156 negara. Contohnya, memberikan contoh, bahasa Indonesia menjadi bahasa populer nomor 4 di Australia. Di sana ada sekitar 500 sekolah yang mengajarkan bahasa Indonesia, bahkan menjadi pelajaran wajib tingkat SD. Itu sebagai gambaran betapa bahasa Indonesia di luar negeri seperti di Australia itu dipelajari ya di 5 sekolah bahkan sampai tingkat SD. Untuk itu kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia bahwa bahasa kita termasuk populer atau berkembang di negara lain. Kemudian
ada beberapa keunggulan bahasa Indonesia. Bapak ambilkan 3 saja, nanti kalian bisa percaya sendiri ya. Keunggulan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah dipelajari dan dimengerti karena memiliki gramatikal yang sederhana ya. Seperti penjelasan di awal tadi ya, orang asing atau orang luar negeri yang hendak belajar bahasa Indonesia itu akan lebih mudah ya dibandingkan belajar bahasa-bahasa asing lainnya, seperti bahasa Mandarin, Korea, atau Jepang, karena gramatikalnya sederhana, tata bahasanya sederhana, sehingga lebih mudah dipahami. Itu keunggulan bahasa Indonesia yang pertama. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia merupakan bahasa perhubungan sehari-hari yang digunakan oleh lebih dari 180 juta penduduk, merupakan satu bahasa yang cukup besar. Kalau kita lihat penduduk kita cukup banyak ya, di sini Mbak ambilkan sudah dipakai lebih dari 180 juta penduduk, itu sudah merupakan modal yang cukup besar bagi perkembangan bahasa Indonesia untuk menjadi ya bahasa internasional. Berikutnya yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia di negara Indonesia merupakan penggunaan yang tidak dibuat-buat, tetapi merupakan suatu yang wajar karena kesadaran masyarakatnya. Ini tadi berhubungan dengan sejarah seperti Sumpah Pemuda, kita sudah berikrar menjunjung tinggi menggunakan bahasa nasional, bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kita sadar ya sebagai alat pemersatu ya dari penduduk dari Aceh, Sabang sampai Merauke, kita dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Tentu kita tidak melupakan bahasa daerah, bahasa suku yang ada di wilayah tanah air. Tapi kita bersyukur ya, kita misalnya Bapak orang Jawa berkomunikasi dengan orang Sumatera, berbicara dengan orang Kalimantan atau orang Papua, bisa menggunakan bahasa Indonesia sehingga mereka bisa memahami. Demikian juga sebaliknya, mereka yang dari luar Jawa disatukan dengan bahasa Indonesia. Demikianlah anak-anakku, materi kita pada kali ini. Kalian bisa pelajari, bisa lihat materinya. Nah, Bapak ulangi dari atas ini, ya ini judulnya, kalian bisa baca sendiri. Kemudian pendahuluannya, mengapa anggapan bahasa Indonesia dianggap mudah, kalian Bapak berikan data, penjelasannya, kemudian pembahasannya, kalian bisa cermati sendiri, bahwa bahasa Indonesia dipergunakan di berbagai negara, bahkan diajarkan menjadi pelajaran wajib tingkat SD. Kemudian keunggulan bahasa Indonesia, kalian bisa baca sendiri, cermati, pelajari. Ada 3 hal. Nah, demikian anak-anakku, pertemuan pada pagi ini, biarlah kalian bisa cermati, pelajari sungguh-sungguh. Mungkin kalian bisa dapatkan sumber dari yang lainnya, boleh untuk melengkapi penjelasan ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Shalom, Tuhan berkati. Amin.